masuk ke salah satu ruangan dengan Mbah Slamet. Mulailah dari situ, Mbah Slamet ini melancarkan aksinya dengan mengiming-imingkan kalau dia bisa menggandakan uang milik Pak PO sampai dengan miliaran rupiah. Pak PO di saat itu sangat tertarik, tapi yang dia tidak sadari pas dia datang ke rumah Mbah Slamet. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari lalu kita udah sempat ngebahas tentang Dimas Kanjeng Taat Pribadi, seorang yang dipercaya sebagai ahli spiritual dan ya sebutannya dukun lah gitu ya. Dia mengiming-imingkan kepada banyak pengikutnya kalau dia ini mampu menggandakan uang, sampai pada akhirnya ya kita udah tau lah endingnya, penipuan. Di balik penipuannya ternyata ada kasus penguafatannya. Sekarang tiba-tiba muncul lagi ada kasus baru lagi. Yang bikin gue heran, kenapa ya kok masyarakat kita masih aja nggak kapok-kapok? Atau mungkin kasus yang terjadi baru-baru ini disebabkan karena tidak meratanya akses informasi seperti akses internet, mungkin jaringan telepon, sehingga masih banyak orang-orang di pelosok yang belum mengetahui kalau sudah banyak kasus-kasus kayak gini yang terbongkar, sehingga ya kasus kayak gini tuh terjadi lagi gitu. Baru-baru ini terjadi di Banjarnegara. Banyak teman-teman yang nge-tag gue persoalan ini. Jujur sebenarnya gue rada males nih ngebahas hal yang masih fresh kayak gini, karena biasanya YouTube langsung bikin tanda kuning gitu ya untuk channel gue. Padahal ya niat gue tuh adalah untuk ngasih informasi. Tapi ya lagi-lagi gara-gara kasus yang masih fresh kayak gini, reputasi channel gue jadi ngedrop gitu, sehingga ya biasanya kena shadow ban. Makanya terkadang view-nya jadi merosot karena udah nggak muncul lagi notifikasi atau recommendation. Tapi nggak apa-apa, untuk informasi yang update, maka hari ini kita bakal bahas kasus ini. Kasus ini lagi viral dan heboh sekali di Indonesia karena kabarnya si dukun ini mampu menggandakan uang dari 70 juta rupiah menjadi 5 miliar. Bank BI aja nggak bisa kayak gitu tuh. Amerika aja nggak bisa tuh ngeprint kayak gitu. Amerika aja ngeprint duit berkali-kali lipat jadi hutang kalau nggak ada emasnya. Nah ini orang bisa melipat gandakan alias kayak ngeprint duit dari 70 juta jadi 5 miliar. Gimana caranya? Ada istilah di dalam dunia mafia duit ya, disebut dengan penggandaan uang nomor seri biasanya. Itu dilakukan dengan cara menyamakan nomor seri duit. Jadi setiap duit kan ada nomor serinya tuh. Nah, dicetaklah uang palsu lain, di print dengan nomor seri yang sama. Agar apa? Agar ketika ke bank, agar ketika ke ATM itu dianggap uang asli karena nomor serinya terdaftar. Itu aja cuma bisa dilipat gandakan sebanyak 2 kali, alias 70 juta dijadiin 70 juta lagi. Ya totalnya berarti 140 juta. Nah, ini gimana caranya nih? 70 juta jadi 5 miliar. Berapa kali lipat berarti? Dan ini benar-benar terjadi. Ternyata di dalam kasus ini akhirnya terbongkar ada korbannya. Dan korbannya itu nggak cuma korban penipuan. Lagi-lagi seperti Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yaitu korbannya diwafatkan. Tapi parahnya, para korban ini ditemukan itu sebanyak belasan nyawa. Ketika gue syuting ini sudah ditemukan 12 korban. Namun ini masih terus bertambah ya geng. Ya gue nggak tahu nih di saat video ini tayang udah berapa nih korbannya. Kalian boleh tambahkan informasi di kolom komentar. Semua korban ini itu diracun oleh si pelaku lalu dikubur di sebuah kebun milik orang tuanya, yang mana kebun ini merupakan jalan setapak menuju ke hutan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja nih kita bahas kejadian yang lagi viral ini, yaitu sepak terjang sang dukun Slamet Tohari di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, siapa itu Slamet Tohari? Slamet Tohari ini sering dipanggil oleh warga sekitar kampungnya dengan sebutan Mbah Slamet. Dia ini berumur 45 tahun. Dia dikenal sebagai dukun pengganda uang yang tinggal di Desa Balun, Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mbah Slamet ini tidak sendirian dalam melakukan aksinya untuk menggandakan uang. Dia ini dibantu oleh seorang teman yang berinisial BS, berumur 32 tahun, yang merupakan warga Comal, Pemalang, yang bertugas untuk mempromosikan
mempromosikan bisnis penggandaan uang di media sosial alias marketing. Bayangin tuh, dukun aja sekarang udah pakai marketing. Ini jangan-jangan ada endorsementnya juga nih. Terus BS ini biasanya mengunggah undangan atau promosi ke orang-orang itu di Facebook. Dia sering mempromosikan kalau si Mbah Slamet ini adalah seorang paranormal atau sebutannya orang pintar yang bisa menggandakan uang dan membuat orang lain kaya. Lalu si Mbah Slamet sendiri itu sudah berkeluarga, dia mempunyai istri yang bernama Sanem dan istrinya ini bekerja sebagai penjual kubis atau kol sebagai mata pencaharian. Namun belakangan diketahui oleh warga sekitar kalau istrinya ini sudah tidak bekerja lagi. Dan banyak warga yang juga tidak mengetahui sebenarnya si Mbah Slamet ini ya kesehariannya itu ngapain aja selain menjadi dukun pengganda uang. Jadi profesinya nggak jelas lah, yang mereka tahu ya cuma dukun doang gitu. Dan di desa mereka memang dikenal beberapa orang itu masih menjadikan dukun sebagai acuan untuk mengadu alias ya mencari kekayaan, mencari keselamatan, menuntut ilmu dan lain-lain lah. Dijadikan sebagai guru spiritual gitu, geng. Keseharian Mbah Slamet dan keluarganya ini itu tidak tercium oleh warga karena memang jarak rumahnya dengan pemukiman agak sedikit jauh. Jadi dia ini tinggal di pinggiran desa yang bertepatan atau berdekatan dengan sungai. Jadi ya orang-orang tuh cuek lah terhadap dia. Ditambah lagi dia jarang sekali bersosialisasi dengan warga sekitar. Setiap orang yang berasal dari luar kota itu biasanya datang ke rumah Mbah Slamet diketahui oleh warga kalau mereka datang ya pengen menggandakan uang. Tamu-tamu yang datang biasanya itu berasal dari Pekalongan sampai dengan Palembang, Sumatera. Namun selama ini menurut pengakuan sang istri, setiap tamu yang datang dia tidak tahu tujuannya apa. Yang dia tahu hanya suaminya menyambut para tamu ini, terus mereka ngobrol ya layaknya orang bertamu lah gitu. Dan istrinya ini hanya ditugaskan untuk membuat teh atau kopi. Lalu pada suatu hari, iklan atau promosi yang dibagikan oleh BS si marketingnya ini di Facebook itu ternyata dibaca oleh seorang pria yang berumur 53 tahun berinisial PO. Jadi PO ini tertarik gitu ya dengan jasa penggandaan uang ini. Kemudian pada bulan Juli tahun 2022, Pak PO ini bersama anaknya berangkat ke kediaman Mbah Slamet. Mereka menggunakan bus jurusan Sukabumi Wonosobo yang memakan waktu sekitar 9 jam 22 menit. Sesampainya di Wonosobo, mereka ini bertemu dengan BS, yang mana BS ini kemudian membawa si Pak PO dan anaknya GE menuju ke Banjarnegara, yaitu kediamannya Mbah Slamet. Sesampainya di rumah Mbah Slamet, anaknya yang berinisial GE ini diminta untuk menunggu di luar. Sedangkan ayahnya masuk ke salah satu ruangan dengan Mbah Slamet. Mulailah dari situ, Mbah Slamet ini melancarkan aksinya dengan mengiming-imingkan kalau dia bisa menggandakan uang milik Pak PO sampai dengan miliaran rupiah. Pak PO di saat itu sangat tertarik, tapi yang dia tidak sadari pas dia datang ke rumah Mbah Slamet tidak mencerminkan seorang dukun yang mampu menggandakan uang. Ya, dengan kasarnya nih ya, rumahnya aja nggak mencerminkan dia punya uang gitu. Gimana bisa dia menawarkan jasa menggandakan uang kepada orang lain? Ya lu buat diri lu sendiri aja kagak mampu nih. Ibaratnya ya gitu dah, gue nggak mau ngomong kasar, intinya gitu dah. Tertariklah Pak PO ini dengan iming-iming dari Mbah Slamet. Tapi syaratnya Pak PO harus memberikan mahar sejumlah uang sebesar 70 juta rupiah. Mbah Slamet di saat itu menjanjikan kepada Pak PO 70 juta sebagai mahar ini akan dilipat gandakan menjadi sejumlah 5 miliar rupiah. Setelah itu Pak PO dan GE ini diminta untuk pulang ke Sukabumi. Katanya nanti setelah ritualnya berjalan, hasilnya udah ada, mereka bisa balik lagi ke Banjarnegara. Nah lalu singkat cerita, Pak PO ini diyakinkan oleh Mbah Slamet dengan ditransfer uang sebesar 11 juta pada beberapa hari berikutnya. Yang dimana Mbah Slamet ini mengatakan kalau uangnya sudah mulai cair nih, sudah mulai berhasil digandakan dan sudah bisa ditransfer secara cicil. Lalu di saat itu ya Pak PO ini senang lah. Wah ini berhasil nih digandakan uangnya. Baru dikirim 11 juta rupiah. Padahal 11 juta itu ya nggak ada apa-apanya dengan mahar kan, dengan jumlah modal tadi yaitu 70. Dan ternyata 11 juta itu sendiri diambil dari uang mahar 70 juta tersebut.
Nah akhirnya Pak PO ini mulai tenang dan dia bisa dikontrol oleh Mbah Slamet. Lalu sisa uang mahar yang diberikan oleh Pak PO kepada Mbah Slamet itu ternyata digunakan oleh Mbah Slamet untuk membayar hutang. Jadilah di beberapa minggu dan beberapa bulan kemudian Mbah Slamet ini tidak pernah mentransfer uang lagi. Jadi hanya sekali, yaitu 11 juta tadi. Lalu singkat cerita, pada tanggal 20 Maret tahun 2023 Pak PO ini merasa geram karena Mbah Slamet udah nggak kooperatif dan juga udah nggak pernah ngirim duit. Jadilah di saat itu dia berangkat sendiri dari Sukabumi menuju ke Banjarnegara untuk menagih janji Mbah Slamet. Dia di saat itu berangkat ke Banjarnegara menaiki sebuah mobil jenis Wuling warna hitam yang dia setir sendiri. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah Pak PO ini pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023 di Banjarnegara. Nah, sesampainya Pak PO di rumah Mbah Slamet, dia sempat menelpon anaknya yang lain yang berinisial SL. Nah, SL ini merupakan adik dari GE, anak pertama Pak PO. Di saat itu sebenarnya Pak PO ini udah punya firasat yang gak enak. Dia merasa gelisah, terus dia merasa kayak aksinya ini cukup bahaya gitu ya. Menagih uang langsung ke rumah targetnya yang mana itu merupakan lokasi yang jauh dari kampung halamannya, jauh dari rumah dan keluarganya. Jadilah di saat itu Pak PO menghubungi anaknya lalu mengirimkan Sherlock kepada anaknya yang berinisial SL tadi. Setelah dia Sherlock atau mengirimkan lokasi, dia mengirimkan sebuah pesan juga yang isinya kayak gini. Ini rumah Mbah Slamet buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal tidak ada kabar sampai Minggu atau 26 Maret, langsung hubungi ke aparat. GE tahu kok rumahnya. Nah, lalu anaknya ini menjawab, "Dih, ayah suka bikin orang kepikiran atuh," katanya. "Ayah mah hayo weh pergi teh, malah gitu bikin orang kepikiran." Di saat itu anaknya juga udah merasa kayak ayahnya ini apaan sih? Kok ngirim pesan kayak gitu, bikin khawatir aja gitu. Nah, tapi itu benar-benar sebuah pesan yang menjadi pesan terakhir dari ayahnya. Karena di saat itu setibanya ayahnya di rumah Mbah Slamet ini sudah dalam kondisi yang emosi banget. Dia sakit hati, dia nggak terima karena Pak PO ini terus-terusan menagih uang yang dijanjikan oleh Mbah Slamet. Di saat itu Pak PO ini udah mulai marah-marah. Dia bilang, "Kalau uang saya nggak kembali, maka praktek ini akan saya laporkan kepada polisi." Di saat itu gelap mata lah Mbah Slamet. Dia nggak terima diancam kayak gitu. Dia berpikir kalau ini orang sudah kelewatan, harus dihabisi. Jadilah Mbah Slamet ini mencoba untuk menenangkan Pak PO. Dia bilang, "Ya udah, masuk dulu ke dalam, kita duduk, musyawarah, minum-minum dulu biar lebih tenang." Akhirnya Pak PO ini yang memang ya di saat itu dia berharap uangnya bisa kembali, memilih untuk meredam emosi dan mencari solusi bersama Mbah Slamet. Sesampai di dalam, dia disuguhkan minuman, yang dimana minuman itu kata Mbah Slamet harus diminum karena ini merupakan bagian dari ritual. Karena menurut yang dikatakan Mbah Slamet, hari tersebut adalah hari baik yang dimana uang 5 miliar itu bisa dicairkan keseluruhannya. Jadilah di saat itu Pak PO yang udah gak ada pilihan, dia meminum air tersebut. Setelah dia meminum air tersebut, tiba-tiba dia merasakan efek yang sangat aneh pada tubuhnya dan merasa keliengan. Lalu tidak lama setelah itu, Pak PO ini sempat mengirimkan voice note kepada anaknya. Dan di voice note tersebut terdengar Pak PO seperti sedang berbisik. "Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Slamet. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah bilang ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang kaya percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk. Dia ngomong kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat seperti dan sukses.
Dan ternyata air itu sudah dicampurkan dengan potasium sianida serta dicampurkan juga obat penenang. Jadi simpelnya adalah racun. Tidak butuh waktu lama, Pak PO ini meminum air tersebut, yang mana sebenarnya air ini sudah berbau obat gitu ya. Tetapi karena Pak PO merasa ya ini adalah salah satu ritualnya, dia sudah berharap uangnya kembali, ya dia meminum air tersebut. Dan seketika beliau meninggal dunia. Lalu di saat itu mulailah tenang, mulailah hening rumah dari Mbah Slamet. Mbah Slamet merasa lega karena sudah berhasil menghabisi nyawa targetnya. Namun ada satu hal yang dia tidak tahu, kalau ternyata Pak PO ini sudah wanti-wanti kepada keluarganya, yaitu anaknya tadi, membagikan lokasi, meninggalkan wasiat gitu kan. Jadi wafatnya Pak PO ini akan menjadi masalah panjang bagi Mbah Slamet. Nah lalu Mbah Slamet ini berusaha untuk menghilangkan jejak. Dia mengangkat jenazah Pak PO dan langsung dia kuburkan tepat di pinggir jalan setapak menuju ke hutan di Wanayasa yang berjarak 1,5 km. Jalanan menuju lokasi perkebunan tersebut merupakan jalan setapak yang cukup licin dan menanjak. Jalannya kayak jalan lumpur gitu geng. Nah sengaja dia kuburkan di tempat itu agar orang-orang sulit menemukan jejak. Jadilah di saat itu, untuk beberapa hari, Mbah Slamet ini merasa tenang karena dia tidak mengetahui kalau Pak PO sudah meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya. Sementara, anak-anak dari Pak PO serta keluarganya yang lain itu sudah bersiap-siap menunggu kabar dari Pak PO. Dan ternyata, benar aja, pesan Pak PO yang dikirimkan kepada anaknya yang berinisial SL itu adalah pesan terakhir. Setelah itu, mereka tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari ayahnya tersebut. Dan mereka mulai panik, gelisah, lalu merencanakan untuk mendatangi rumah Mbah Slamet. Komunikasi dengan Pak PO sudah mulai putus. Mereka tidak bisa mengirim chat lagi dan tidak bisa menelpon lagi ke handphone Pak PO karena sudah tidak aktif. Lalu kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini karena Pak PO dianggap menghilang dan tidak bisa dihubungi semenjak 3 hari lalu, yaitu tanggal 24 Maret. Pihak Polres Banjarnegara menerima laporan tersebut. Nah, namun pihak kepolisian baru menuju ke TKP itu pada tanggal 1 April tahun 2023. Nah, pihak kepolisian langsung mengincar Mbah Slamet. Mereka sempat mendatangi rumah Mbah Slamet, namun si pelaku ini tidak berada di rumah. Nah, menurut informasi dari warga, Pak Slamet ini sedang keluar dan sempat terlihat di sebuah jalan setapak yang tidak jauh dari rumahnya. Jadilah di saat itu pihak kepolisian langsung mencari Mbah Slamet ini. Mbah Slamet ini baru ditemukan pada subuh keesokan harinya, yaitu pada jam 6 subuh. Di saat itu Mbah Slamet ditangkap oleh jajaran Polres Banjarnegara di jalan setapak menuju hutan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, di saat itu Mbah Slamet ini tidak berkutik ketika pihak kepolisian menangkap dia. Saat ditangkap oleh polisi, dia masih mengenakan jas hujan di tengah gelapnya hari yang disertai gerimis. Dia diborgol dan terlihat ada lilitan polis lain di tubuhnya dan digiring melintasi jalan setapak kebun. Barulah setelah dia ditangkap, langsung dia diinterogasi, dimintai keterangan dan pengembangan kasus. Lalu warga sekitar mengatakan kalau penangkapan Mbah Slamet ini tidak membuat mereka kaget. Karena menurut mereka sebelumnya Mbah Slamet ini juga adalah seorang residivis alias narapidana yang pernah tertangkap di Pekalongan. Kasusnya adalah soal uang palsu. Namun yang membuat warga justru kaget, kasus kali ini justru beda dan benar-benar mengerikan. Dan di saat itu asistennya yang bernama BS itu juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian. Barulah keesokan harinya pada tanggal 3 April tahun 2023, pihak kepolisian bersama Mbah Slamet itu menuju ke lokasi kuburan Pak PO. Mereka menggali kuburan Pak PO di saat itu. Lalu setelah digali, ternyata benar di dalam lubang tersebut ada jenazah Pak PO yang masih memakai pakaian yang sama sedari dia berangkat dari rumah. Dia pakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang warna hijau. Lalu di lubang kubur tersebut juga ditemukan sebuah tas yang berisi KTP-nya Pak PO.
Berawal dari kasus Pak PO inilah, kejahatan demi kejahatan dari Mbah Slamet mulai terbongkar. Ya, seperti yang kita ketahui ya, pihak kepolisian punya caranya tersendiri untuk mengungkap dan mengembangkan sebuah kasus. Yang pada awalnya dikira hanya Pak PO sebagai korban, ternyata enggak. Masih banyak korban-korban lain, yang dimana ternyata Mbah Slamet ini sudah melakukan aksi kejahatannya jauh sebelum itu dengan banyak korban lainnya. Pada awalnya pihak kepolisian merasa curiga dengan beberapa gundukan tanah dan juga tanaman-tanaman yang ada di kebun yang tidak jauh dari lokasi kuburannya Pak PO. Di saat itu pihak kepolisian kembali menginterogasi Mbah Slamet ini hingga pada akhirnya dia mengakui kalau ada korban yang lain. Dan pihak kepolisian pun mulai menggali beberapa lokasi yang dicurigai sebagai kuburan korban Mbah Slamet. Dan benar aja di saat itu ada salah satu titik yang terletak di lereng bukit yang sudah ditanami pohon puspa dan singkong. Ketika digali, ternyata polisi menemukan jenazah yang masih utuh tapi mulai membusuk. Dan juga di beberapa titik lainnya ditemukan tulang belulang, bahkan ada yang tinggal tengkorak saja, geng. Dan beberapa jenazah ini dikuburkan dalam satu liang berukuran 1 x 2 meter. Terus ada 2-3 jenazah lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari 3 titik yang ditunjukkan oleh Mbah Slamet. Sementara di saat itu jumlah korban yang sudah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 12 korban termasuk Pak PO. Tetapi sebagian besar dari identitas para korban ini belum berhasil terungkap. Warga yang mengetahui kejadian ini benar-benar gempar dan merinding. 1 jenazah aja awalnya itu udah bikin warga resah. Ya, di saat warga mengetahui kalau Mbah Slamet ini menghabisi Pak PO doang, ya mereka aja udah panik dan kaget gitu ya. Apalagi ketika diketahui ternyata ada 11 lainnya yang selama ini sudah dihabisi terlebih dahulu oleh Mbah Slamet. Semua jenazah ini kemudian dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk dilakukan autopsi dengan 3 ambulans. Beberapa orang yang sudah melaporkan kehilangan keluarganya sebelumnya itu mendapatkan informasi dari pihak kepolisian dan mereka pun langsung ke RSUD Hajah Anna Lasmanah di Banjarnegara. Dan mereka kesana untuk mencari sanak famili mereka yang hilang dan memastikan kalau benar itu adalah anggota keluarga mereka. Dari keluarga Pak PO itu cukup mudah untuk dikenali karena memang masih ada identitasnya dan juga jasadnya tuh masih lumayan utuh. Sementara jenazah lain masih dalam proses identifikasi karena ada 10 jenazah kurang lebih itu sudah tinggal tulang belulang. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya diketahui nih, 6 di antara jenazah tersebut itu berjenis kelamin laki-laki dan ada 3 orang perempuan. Sementara yang lainnya masih belum teridentifikasi. Usia dari para korban ini yaitu 25 sampai dengan 50 tahun. Terus dari hasil pemeriksaan dapat dipastikan mereka ini dihabisi dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Ada yang sudah 6 bulan, ada yang bahkan sudah 24 bulan alias 2 tahun lalu. Bisa dibayangkan tuh geng, berarti aksi dari Mbah Slamet ini sudah lancar-lancar aja selama ini. Dia menghabisi orang dengan tenang, tidak mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Itu ya udah hampir 2 tahun lebih. Bayangkan kalau ini tidak terungkap, maka akan banyak lagi korban-korban selanjutnya setelah Pak PO. Lalu kemudian terkait temuan jenazah ini dirasa masih ada beberapa keluarga yang belum melaporkan kehilangan keluarganya. Karena dari total jenazah dengan total pelapor itu masih banyakkan total jenazah. Maka dari itu Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi meminta warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke Polres Banjarnegara. Siapa tahu salah satu dari jenazah tersebut adalah keluarga mereka. Lalu pada akhirnya Mbah Slamet pun tidak bisa berkutik, dia mengakui perbuatannya dan memang dia mengakui kalau targetnya itu adalah para korban-korban yang ingin menggandakan uang kepada dia. Namun di saat itu pihak kepolisian masih belum merasa cukup dengan pengakuan dari Mbah Slamet. Pihak kepolisian yakin kalau masih ada banyak korban yang belum diungkapkan atau diberitahu oleh Mbah Slamet ini. Dan dari hasil pengembangan, Mbah Slamet ini juga mengaku alasan dia menghabisi korban-korbannya ini karena udah mulai risih ditagih terus, dan juga beberapa korbannya mengancam akan melaporkan praktik penipuannya ini ke polisi. Jadi di saat itu dia ngambil jalan pintas untuk menghabisi para korbannya. Ada 2 cara dalam menghabisi para korbannya ini. Yang pertama diracun, yang kedua menggunakan senjata tajam.
Lalu pihak kepolisian mendapatkan keterangan lain dari si pelaku, yaitu si Mbah Slamet ini. Dia mengatakan kalau setiap dari pasiennya tersebut selalu dia ajak ritual terlebih dahulu, dan setiap ritual itu dia adakan di lahan pertanian miliknya. Ritual ini biasa dimulai pada malam hari, yaitu jam 19.30, ya berarti itu saat habis Isya gitu ya, yang mana kondisi di perdesaan sudah mulai sepi, apalagi di perkebunan gitu kan. Proses ritualnya sendiri itu memakan waktu 1 jam, dan ritualnya itu ya cuma ngobrol-ngobrol aja gitu antara si pelaku dan target. Lalu Mbah Slamet ini selalu menyarankan kepada setiap pasiennya atau targetnya ini untuk datang ke tempat dia tanpa menggunakan kendaraan. Jadi ketika akan melakukan ritual, dia selalu mengajak si targetnya ini menggunakan sepeda motornya dia menuju ke kebun. Hal ini dia lakukan untuk menghilangkan jejak, karena kan kalau misalkan sampai bawa kendaraan nanti bisa terdeteksi atau bisa dicari di mana kendaraan itu berada. Nah, barulah setelah sampai di kebun, mereka ngobrol-ngobrol dan Mbah Slamet ini menuangkan minuman yang sudah dicampur dengan racun alias potasium sianida dan juga obat penenang. Setelah korbannya meminum cairan tersebut, biasanya para korban ini akan muntah-muntah. Di saat itu Mbah Slamet alias Tohari ini meyakinkan kepada si korban kalau itu adalah bagian dari ritual. Jadi muntah itu adalah hal yang biasa. Dan dengan nada yang sangat dingin, Mbah Slamet ini menjelaskan kepada pihak kepolisian kalau semua korbannya itu wafat dengan sangat tenang, tanpa merasakan sakit apapun. Hanya sedikit muntah, kata dia. Setelah itu mereka hilang. Lalu lantas Mbah Slamet alias Tohari ini menguburkan para korban ini kalau para korban sudah benar-benar wafat. Kalau masih bernafas sedikit, masih hidup, dia tidak akan menguburkan, dan biasanya itu akan ditambah dengan menggunakan sajam agar mempercepat wafatnya sang korban. Dan rata-rata dari korban yang telah dia habisi, semuanya itu alasannya adalah untuk mengambil uang para korban lalu membayar hutang, karena Mbah Slamet ini banyak banget hutangnya. Nah, dari sejumlah lubang tempat dia mengubur para korban, itu si Mbah Slamet ini hanya mampu mengingat satu titik aja, yaitu ada 2 jenazah yang baru ditemukan pada hari Selasa, sedangkan yang lainnya dia nggak tahu, kecuali Pak PO ya. Nah, dia menjelaskan seingatnya dia 2 jenazah yang ditemukan dalam satu lubang itu merupakan pasangan suami istri. Namun dia hanya bisa mengingat nama suaminya aja yang bernama Erzat. Nah, mereka ini adalah pasangan yang berasal dari Lampung, yang tujuannya datang ke sana adalah untuk menggandakan uang. Lalu lebih lanjut, Mbah Slamet ini menjelaskan kalau dia mengeksekusi semua korbannya ini sendirian tanpa ada bantuan siapapun. Dan bahkan ketika dia akan mengeksekusi para korban, lubang untuk mengubur pun belum dia gali. Jadi dia itu masih 50-50 gitu loh, geng. Ini dia datang ke kebun, dia minumkan racun itu, ini bisa wafat atau enggak ya belum tahu. Nah, tapi rata-rata semua dari korbannya itu ya wafat karena memang racunnya sangat kuat. Barulah setelah wafat dia menggali lubang untuk mengubur jasad-jasad para korbannya ini. Lalu sementara itu, tersangka lain yaitu kerabatnya yang bernama BS itu hanya menjadi tersangka karena perannya sebagai perantara atau orang yang mempertemukan para korban dengan si Mbah Slamet, dan dia juga yang mempromosikan jasa penggandaan uang Mbah Slamet. Dan dia tidak tahu selama ini kalau ternyata para korbannya ini dieksekusi oleh Mbah Slamet. Dan menurut pengakuan Mbah Slamet sendiri, memang semua ini dia lakukan sendiri, bahkan istrinya dan juga si partnernya berinisial BS ini tidak mengetahui aksi dia dalam menghabisi para korban. Nggak bisa, Pak. Sebetulnya saya itu cuma bohong, Pak. Nggak bisa beneran. Cuma karena dia sudah yakin, jadi dia tak suruh nyari uang, dia mau gitu, Pak. Untuk sekarang, kasus ini masih dalam masa pengembangan. Masih dicari kebenaran-kebenaran lain yang kemungkinan korbannya bisa saja bertambah. Untuk itu, mari kita doakan ya, semoga permasalahan ini cepat terungkap dan juga para korban cepat dipertemukan dengan keluarga mereka agar bisa dimakamkan dengan layak. Dan teruntuk para korban, mari kita doakan ya, walaupun sebenarnya tujuan mereka datang ke si Mbah Slamet ini adalah salah gitu ya. Dengan kata lain, ini musyrik atau syirik gitu, percaya terhadap hal lain, menduakan Tuhan. Tetapi mau bagaimanapun juga ya, mereka ini adalah korban penipuan dan keganasan seorang oknum dukun palsu. Jadi mari sama-sama kita doakan semua korban ini diterima amal ibadahnya di sisi Yang Maha Kuasa. Amin.